Halo, saya Carolina Evelyn Carwer dari kelas 8A nomor absen 8. Hari ini saya akan melakukan praktik IPA hukum 1, 2, 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Secara sistematis, hukum 1 Newton ditulis dengan cara sigma F sama dengan 0. Ketika ada suatu benda di meja dan jika tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut, maka benda tersebut akan tetap diam. Dan contoh kedua adalah ketika kertas di bawah botol ditarik dengan cepat, botol akan tetap diam karena resultan gayanya 0. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara sistematis, hukum 2 Newton ditulis dengan cara sigma F atau gaya sama dengan M atau massa dikali A atau percepatan. Gaya berbanding lurus dengan percepatan, maka semakin besar gaya, semakin besar percepatannya. Pada contoh kedua, massa berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi semakin besar massa, semakin kecil pula percepatannya. Hukum 3 Newton berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Secara sistematis, hukum 3 Newton ditulis dengan cara F aksi sama dengan min F reaksi. Ketika orang bermain lompat tali, telapak kaki memberi gaya ke lantai, dan lantai membalas dengan mengembalikan gaya yang sebanding dengan gaya yang diterima. Lalu pada contoh kedua, saat tangan kita memukul meja, tangan kita akan terasa sakit. Hal ini dikarenakan meja yang kita pukul memberikan gaya dorong sebagai reaksi terhadap gaya yang diberikan oleh pukulan tangan kita. Sekian praktek hari ini, terima kasih Bu. Nama saya Michelle Angelina dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Contoh penerapannya adalah Hukum 2 Newton berbunyi, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Contoh penerapannya adalah Hukum 3 Newton berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Contoh penerapannya adalah sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, nama saya Gabriela Valtenjalina dari kelas 8B nomor absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton dan beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi setiap benda akan bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Hukum Newton 1 disebut juga sebagai inersia. Inersia adalah setiap benda yang akan diam apabila tidak diberikan gaya, maka akan cenderung lurus beraturan. Melalui hukum Newton 1 ini, dapat dipahami bahwa suatu benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Oleh karena itu, hukum Newton 1 disebut sebagai hukum kelembaban atau inersia. Hukum Newton 1 yang pertama adalah ketika mobil melaju sangat kencang, kemudian direm mendadak, penumpang akan tiba-tiba terdorong ke depan. Contoh yang kedua adalah kertas di bawah gelas kaca ditarik dengan sangat cepat, dan gelas akan tetap diam karena resultan gayanya 0. Selanjutnya ada hukum Newton kedua. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Saat benda bergerak, maka benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut akan diperhitungkan. Berdasarkan hukum Newton 2 ini dapat dipahami bahwa benda akan menambah kelajuan jika diberi gaya total arah yang sama dengan arah gerak benda. Contoh penerapan hukum Newton kedua ini adalah ketika mendorong sebuah kursi kecil dan lemari. Kita membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong lemari karena massa lemari lebih besar. Contoh berikutnya saat kita bermain bola. Saat seorang menggiring bola, tentu akan ada nada gaya yang diberikan agar bola dapat bergerak maju. Akan tetapi, bola yang digiring kempes dan massanya akan lebih berat. Tentu saja akan sulit digiring dan lari orang tersebut akan lambat saat menggunakan bola yang kempes. Yang terakhir ada hukum Newton ketiga. Hukum Newton 3 berbunyi apabila sebuah benda menggerakkan gaya atau aksi kepada benda yang lain, maka benda kedua akan mengerjakan gaya atau reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Hukum Newton ketiga merupakan aksi dan reaksi, artinya benda yang diberikan gaya akan menimbulkan reaksi. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat seorang sedang bertamasya di danau menggunakan perahu. Saat perahu sedang didayung, otomatis dayung membutuhkan dorongan ke belakang. Pada saat dayung yang bergerak ke belakang, itu akan menimbulkan tekanan pada air sehingga muncul gaya reaksi yang membuat perahu bergerak maju. Contoh yang 04. Kaki kita akan memberi gaya ke tanah dan tanah berlawanan sehingga badan akan terdorong ke udara. Sekian penjelasan singkat tentang bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Terima kasih sudah menonton and have a great day. Halo, nama saya Kimori Natalia Alexandra dari kelas 8A. Hari ini saya akan mempraktekkan contoh hukum 1, 2, dan 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. お前はもう死んでいる。Malam Bu Rike, nama saya Gregor Simanaladianto dari kelas 8B nomor urut 11. Hari ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Dalam hukum Newton pertama dikatakan apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Pada contoh pertama bisa dilihat bahwa botol tidak bergerak sama sekali karena tidak ada gaya yang diterima botol, dan juga pada mainan yang diberikan gaya dia akan bergerak. Hukum Newton kedua dikatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.
sangat terlihat bahwa pada saat saya mendorong kursi lebih cepat dibanding mendorong meja. Dalam hukum Newton ketiga dikatakan jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sangat terlihat bahwa pada saat saya memukul meja, saya memberikan reaksi kepada meja dan meja memberikan reaksi balik kepada saya. Juga saat saya berjalan, saya memberikan reaksi kepada bumi dan bumi mengembalikannya. Halo, maka nama saya Fansil Komari, kelas 8 dari SMP Bunda Hati Kudus Kota Wisata Cibubur. Hari ini saya akan mempraktikkan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mobil melaju cepat, kemudian direm mendadak, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Ketika mobil berjalan pelan, lalu digas mendadak, maka penumpang terdorong ke belakang. Ketika kita mendorong kursi kecil dan sofa, kita membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong sofa, karena massa sofa lebih besar daripada kursi. Saat memindahkan gelas yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan kotak yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Saat melompat, kaki akan memberi gaya ke lantai dan lantai akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara. Tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita.